Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Dedi Waalaikumsalam. udah hadir ya di sini. Coach Dedi insya Allah udah siap ya? Siap, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu baru dikit nih yang hadir. Gak apa-apa ya, nanti mudah-mudahan di tengah-tengah pada join. Insya Allah direkam dan nanti kita akan upload di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai Zoom meeting kita yang sesi 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Langsung aja deh ke Coach Dedi ya untuk memulainya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Berarti suara saya kedengaran jelas ya? Jelas. Oke, kalau screen share saya sudah terlihat jelas belum? Udah. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Jadi di pertemuan sebelumnya kita bicara ada 3 skill basic ya yang harus kita kuasai. Biasanya saya setelah materi 3 skill basic itu ada juga 10 mindset penting. Cuman nanti kita skip aja itu. Kalau kemarin kita belajar bagaimana mendatangkan salah satu skill yang harus kita kuasai itu adalah mendatangkan traffic gitu kan ya. Jadi kalau kita kemarin ingat-ingat lagi, traffic itu ada berapa macam, ya salah satunya adalah traffic yang bisa kita kendalikan, traffic yang tidak bisa kita kendalikan, dan traffic yang kita miliki. Nah, biasanya sih kalau pemula itu lebih suka mulainya itu dari traffic yang gratisan biasanya. Jadi nggak mau ngambil resiko untuk mendatangkan traffic itu dengan cara berbayar. Walaupun kalau saya pribadi, saya lebih suka dan menganjurkan ya teman-teman, itu mulainya itu sebenarnya dari traffic yang berbayar atau dengan iklan ya. Itu jauh lebih bagus dalam sebuah proses pembelajaran ya. Tapi nggak apa-apa. Sebagai ini supaya nanti masuknya bebannya nggak terlalu besar, berat gitu ya. Nah, kita mulai aja dari yang traffic yang memang kita bisa dapat secara gratisan. Nah, salah satu cara kita untuk mendapatkan traffic yang gratis ini adalah dengan pencarian di Google misalnya ya, dengan riset di Google. Kemudian bisa juga nanti dengan keyword yang muncul di YouTube bisa jadi, atau juga bisa secara organik ya. Kalau di Instagram itu dengan hashtag gitu ya, itu juga bisa, atau dengan lokasi itu juga bisa. Nah, di kesempatan ini saya lebih fokus pada bagaimana bisnis kita itu, usaha kita itu, atau jualan kita itu bisa gampang ditemukan orang lain, yaitu dengan menggunakan pendekatan keyword gitu ya. Nah, apa sih keyword itu? Nah, keyword itu adalah kata-kata yang ditulis ya oleh orang di Google lebih tepatnya ketika ingin mencari bisnis kita atau kategori bisnis kita. Sebagai contoh misalnya begini. Ini kan jualan baju, jualan apa sih? Jualan baju, jualan jilbab lah ya. Jualan jilbab. Ini jualan jilbab ya. Jualan jilbab dengan kategori tertentu. Kalau Bu Dinda, kategori jilbabnya kategori jilbab apa nih Bu Dinda? Lebih ke baju muslim anak ya. Tapi jilbab juga sih, cuma lebih ke baju muslimnya. Lebih baju muslim anak. Oke, nah. Atau kita lihat aja ya. Kita langsung saya kasih contoh langsung ya. Kalau kita ingin saya share-nya apa nih? Screen ya. Oke. Share screen saya kelihatan ya? Oke. Di sini misalnya kita ingin mencari baju muslim anak, kan? Nah, misalnya katakan begini. Jadi faktanya 98%, saya lupa 97 atau 98%, itu orang ketika ingin mencari sesuatu, itu mereka menggunakan Google sebagai mesin pencarinya. Nah, itu artinya kalau ada 100 orang ya yang mencari informasi, dia menggunakan Google, itu ada 98 orang gitu, yang menggunakan
Google untuk mencari. Dua orang lain itu nanya-nanya temennya gitu kan. Nah, ini pentingnya Google gitu ya. Jadi, nah sekarang masalahnya kalau kita ingin mudah ditemukan bisnis kita secara online, maka mau tidak mau bisnis kita harus mudah ditemukan di Google gitu ya. Nah, misal tadi kalau kategori kita adalah baju muslim anak, misalnya ya, kategori ini. Maka orang bisa jadi nanti carinya gini, jual baju muslim anak. Jual baju muslim anak terdekat. Nah, ini kan ada di bawahnya tuh kan. Di sini ada muncul, ada perempuan lucu terdekat, jual baju muslim anak perempuan, jual baju muslim anak laki. Nah, ini adalah keyword ya. Ini adalah keyword. Keyword-keyword ini telah banyak dicari orang di internet gitu ya, di Google ya, telah banyak sekali. Dan kalau ini banyak dicari artinya demand-nya, permintaannya tinggi. Dan kalau permintaannya tinggi berarti ini salah satu peluang kita untuk bisa memperkenalkan bisnis kita kepada orang lain. Nah, ini sebagai sebab inilah yang disebut dengan keyword gitu ya. Jadi konten atau kata-kata lebih tepatnya yang banyak dicari orang atau diketik orang di Google untuk menemukan informasi. Itu adalah keyword. Saya balik lagi ke screen share. Jadi kenapa keyword ini sangat penting gitu ya? Jadi ketika Bapak Ibu atau Ibu-ibu semuanya ingin memulai bisnis, maka hal yang paling penting pertama kali adalah Ibu-ibu harus tahu dulu apa sih keywordnya bisnis kita itu. Nah, kalau saya bilang keywordnya itu artinya kata-kata yang banyak dicari orang di internet, gitu ya. Kata-kata yang banyak dicari orang di Google. Gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu. Nah, untuk mengenali berbagai kalimat, topik maupun tema yang banyak dicari orang lain di internet berkaitan dengan bisnis Anda. Nah, ini. Jadi pentingnya keyword ini supaya kita tahu kalau saya jualan Kok nggak hang, Mbak? Iya, Coach Dedi masih di sana kah? Lagi seru-seru nih padahal. Ngerti gitu, Mir? Ngerti dong. Mana ya? Tunggu sebentar ya, coachnya keluar dulu, nanti mau masuk lagi. Siap. Ya, semangat belajar semuanya. Ternyata mati lampu katanya. Tunggu sebentar ya. Lah, gimana atuh? Bentar, bisa kayaknya. Kita tunggu dulu sebentar. Mudah-mudahan bisa. Gelap-gelapan atuh. Ya Allah.
Sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Ada yang mau sharing nggak? Sekarang channel yang paling apa ya? Yang paling rame di mana ya? Apa di Facebook, di Marketplace, apa di Instagram? Ada yang mau sharing nggak? Kalau aku sih masih di Facebook, Mbak. TikTok juga masih dikit viewernya. Oh iya ya. Belum Yang lain gimana? Mbak Miftah gimana Mbak Miftah? optimasi YouTube. Suaranya kecil Mbak Miftah. Halo. Suhu, Mbak. Kalau Mbak Atik gimana Mbak Atik? Kalau Mbak Atik tuh di Facebook dengan di Instagram ya? Banyak dari WA. Dari mana? Dari WA Story. Oh, WhatsApp. Iya. Itu biasanya Jadi yang view itunya, yang view story-nya ada berapa orang biasanya Mbak Atik? Turun sekarang. Dulu bisa sampai 500. Sekarang 500 kurang. Itu kontaknya ada berapa kontaknya? Sekarang 3.000 berapa? 3.000 lebih. Masya Allah. Oh iya. Ini kayaknya coachnya udah hadir lagi. Ya. Jadi tadi kita ngobrolin itu sih coach, ngobrolin apa channel-channel yang masih rame. Maksudnya ada yang lewat WhatsApp story, ada yang lewat Facebook. Ya, kan dilanjut aja coach. Oke. Sebentar ya share-nya ya. Maaf tadi ternyata di sini mati lampu. Saya screen share dulu ya. Screen, oke. Sudah kelihatan screen share saya? Oke. Sudah, coach. Nah, ini ya. Jadi setelah kita tahu bagaimana memulai bisnis online, salah satunya adalah mendatangkan traffic. Nah, untuk mendatangkan traffic ini, kita salah satunya adalah menggunakan pendekatan keyword. Kenapa? Karena keyword inilah yang nantinya akan banyak kita pakai hampir di seluruh channel-channel promosi kita. Baik itu di Instagram, baik itu nanti di Facebook, baik itu di YouTube gitu ya, ataupun nanti di landing page ataupun di website ataupun nanti di pencarian Google gitu ya. Nah, dengan mengetahui esensi dari keyword, nanti kita akan mudah, nanti bisnis kita itu akan mudah ditemukan gitu ya. Nah, contoh misalnya di sini kenapa penting ya, akan memudahkan dalam membuat artikel di web ya. Jadi kalau kita pengen promosi dan kita pengen membuat konten gitu ya, maka kita ingat keyword kita apa. Sehingga ketika kita mencantumkan keyword-keyword tersebut dalam konten kita, baik itu dalam artikel, di sosial media, maupun di konten YouTube kita, maka itu akan menjadi jalan dimudahkannya orang lain untuk menemukan konten-konten kita. Gitu ya. Nah, misalnya salah satunya di sini, akan memudahkan bisnis Anda dikenal oleh Google atau sosial media lainnya. Google juga akan mengkategorikan ketika kita punya, misalnya katakanlah YouTube, ya kita punya YouTube. Ketika kita terus menginsert keyword-keyword dalam setiap konten-konten yang kita buat di YouTube, maka nanti Google akan mudah mengenal bahwa oh channel ini adalah channel yang berkaitan dengan konten-konten, misalnya tadi baju muslim anak. Sehingga ketika ada orang mencari baju muslim anak, Google akan lebih memprioritaskan channel kita untuk ditemukan di halaman satu pencarian dibandingkan dengan channel-channel yang lain. Ya. Sehingga di sini di bawahnya ada akan mudah direferensikan oleh Google gitu ya ke halaman satu atau ditemukan di sosial media. Nah, ini pentingnya kita menggunakan keyword. Kan menjadi basic pertanyaannya,
emang kalau mudah ditemukan oleh Google, mudah ditemukan di sosial media, terus apa pengaruhnya? Ya pengaruhnya adalah traffic kita akan besar, gitu ya. Salah satu sumber traffic itu adalah dari mesin pencari Google, gitu ya. Salah satu sumber traffic. Dan kita tadi sudah saya sampaikan bahwa 98 dari 100 orang ketika dia mencari informasi, dia menggunakan Google sebagai mesin pencarinya. Nah, kalau seandainya bisnis kita tidak bisa ditemukan di Google atau sulit ditemukan di Google, sebenarnya kita kehilangan 98% potensi pasar kita. Nah, ini jadi sangat sangat penting ya bagi ibu-ibu semuanya. Ketika ingin memulai di dunia online ya, ketika mulai masuk bisnis kita di dunia online, maka kita harus mulai memperhatikan apa yang dikenal dengan keyword. Ya. Oke, saya lanjut di step berikutnya. Nah, yang contoh misalnya ya. Nah, tadi saya contohkan, misalnya ketika ingin mencari jual baju anak, jual baju muslim anak, jual baju muslim anak terdekat. Nah, itu adalah keyword yang banyak dicari orang. Misal di sini contoh, ketika ada orang mencari komunitas bisnis online di Bogor. Nah, di sini orang bisa menemukan konten bisnis saya. Gitu. Ketika mereka mencari ini, oh mereka menemukan di Google, oh ini ada. Nah, ini artinya apa? Salah satu cara kita untuk meningkatkan profit di lapak online kita adalah dengan mendatangkan banyak pembeli. Dan salah satu sumber pembeli tadi atau sumber traffic itu adalah dari Google Search, 98%. Rugi ya kalau seandainya bisnis kita itu tidak bisa ditemukan di Google. Sayang sekali. Coba kita lihat misal kategori bisnis dari Bu Dinda tadi kan, ini kalau saya buka Chrome kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya, oke. Kalau ada pertanyaan, diskusi, respon bisa langsung di chat ya, biar nanti bisa langsung ada feedbacknya. Misal contoh, jual pakaian anak, ini kan. Nah, kalau kita bicara jual pakaian anak aja, kategori jual pakaian anak di situ sudah muncul suggest dari Google yang banyak dicari misalnya ya. Bukan yang terbanyak ya, tapi banyak dicari orang di Google. Salah satunya adalah jual pakaian anak murah, jual pakaian anak branded, gitu ya, grosir dan sebagainya lah. Jual pakaian anak online. Kita kategorinya lebih spesifik lagi, Muslim. Oke. Ketika kita masuk jual pakaian anak Muslim, nah ini banyak sekali nih. Jual baju Muslim anak perempuan lucu. Nah, ini keyword ini. Ini adalah banyak orang yang mencari keyword ini di Google. Kita klik misalnya. Nah, begitu orang mengetik jual baju Muslim anak perempuan lucu, di sini akan muncul biasanya secara umum adalah web. Ya, secara umum adalah web. Nah, ini misalnya muncul Elzata. Di sini ada tulisan iklan. Nah, iklan. Nah, ini saya bilang kemarin ya, traffic yang didatangkan yang bisa kita kendalikan ya. Yaitu dengan menggunakan iklan. Jadi dia bayar ke Google, kemudian ketika dia men-setting iklannya, dia memasukkan kata kunci seperti tadi ya, jual baju muslim anak perempuan. Nah, sehingga nanti ketika ada orang yang mengetik jual baju muslim anak perempuan, iklan ini muncul. Shopee juga ngiklan nih ya, Shopee sendiri ngiklan. Nah, ini ada Tokopedia, Lazada, Shopee, ya, kemudian Bukalapak, Bibli, iPrice, Facebook, mamikos.com, ya. Nah, ini semua adalah website. Ya, ini semua adalah website. Nah, di sini juga kembali ya, kayak di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, pentingnya kita memiliki website atau landing page itu adalah salah satunya adalah agar konten-konten kita juga mudah ditemukan di Google. Secara umum Google punya kebijakan bahwa yang akan direferensikan di halaman 1 Google ini itu adalah secara umum adalah website. Secara umum. Ya, biasanya kalau Instagram malah nggak pernah muncul, jarang muncul lah di halaman 1 ini. Nah, dan ini faktanya menarik, 96% itu orang cukup di halaman 1 saja. Hanya 4% yang dia itu
mau bergeser ke halaman 2 di sini misalnya ke halaman 2 itu hanya 4% aja. Dan halaman 3, 4, 5, 6 itu nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau bisa muncul di halaman 1, nah itu powerful banget. Ya. Jadi kita tidak kehilangan 96% dari orang yang mencari produk kategori bisnis kita. Gitu ya. Nah, contoh lagi misalnya, ini dari ini ada nggak yang punyanya bisnisnya dari teman-teman atau di reseller atau agennya Bu Dinda nih? Nggak ada ya di halaman 1 ya. Baju muslim anak. Nggak ada. Kita contoh misalnya, baju gamis anak perempuan 2 tahun. Ada juga nih yang nyari. Kita lihat ya. Oke. Nah, begitu baju gamis anak perempuan 2 tahun, lihat iklan ini dari Tokopedia iklan gitu ya. Tokopedia, Toko Lazada, Shopee, Bibli, Presna. Dari Shopee sendiri ini termasuk ini enggak ada produknya kita enggak misalnya gitu kan atau di Bukalapak. Nah, kok bisa muncul? Nah, ya, karena tadi ya. Karena keyword ya, ada keywordnya di dalam setiap konten-konten produk kita. Termasuk juga yang di mana yang di Shopee, yang di Lazada, yang di e-commerce ya, atau di marketplace. Ya kita harus mengerti kategori keyword ini. Oke, ini ada sebuah pertanyaan bagus nih. Kalau langsung keyword nama tokonya di Google Business bisa ya? Bisa. Permasalahannya begini. Misal nama tokonya apa, Bu? Silakan aja langsung ketik ya di chat. Masalahnya seberapa banyak orang yang gitu ya, mengenal nama toko kita. Gitu ya. Kalau dia mengenal nama toko kita, dia nggak perlu lagi cari di Google kan? Misalnya, ada nggak orang yang kenal dengan bankdemul.com, ya kan? Kalau saya yakin sangat sedikit sekali orang yang mengenal brand toko kita. Tapi ketika dia mencari misalnya komunitas ya bisnis online di Bogor, misal begitu ya. Nah dia bisa menemukan konten kita. Ini artinya apa? Kalau kita menggunakan keyword berdasarkan kategori produk itu jauh lebih besar mendatangkan traffic dibandingkan dengan pendekatan kita menggunakan nama brand kita. Gitu ya. Ini yang pertama ya. Jadi kalau langsung keywordnya nama toko kita ya bisa, pasti ketemu. Kalau saya nyari misalnya Bang Demul misalnya kan, di sini ya ketemu dengan. Tapi kan masalahnya banyak nggak orang yang tahu itu adalah Bang Demul gitu ya keywordnya. Kan orang nggak banyak tahu. Tapi ketika dicari adalah komunitas bisnis online di Bogor, mana itu jauh lebih besar trafficnya, potensi trafficnya jauh lebih besar. Itu ya Bu siapa nih? Bu Lilat Salid Sasop. Susah juga ya. Lilat Salid Sasop. Oke, Bu Dinda. Itu kalau iklan Shopee, apa Shopee-nya yang iklan atau Shopee kita yang iklan di Google? Shopee-nya yang iklan. Nah, Shopee-nya yang iklan. Jadi kalau kita klik di sini, ini kita lihat di sini ya, ini ada iklan. Itu adalah Shopee-nya yang iklan atau Shopee-nya yang kategorinya di sini kan, misalnya katakanlah di sini Bukalapak kan langsung ke produk murah gamis anak-anak gitu. Jadi ke Shopee-nya ini. Nah, tapi atau ke e-commerce-nya ya atau ke marketplace-nya. Nah, tetapi biasanya kan kalau kita mencantumkan keyword tersebut dalam kategorinya atau dalam setiap konten kita, judul konten kita, kemudian deskripsi konten kita itu ada keywordnya, maka itu akan mudah juga nanti ditemukan di marketplace. Nah, ketika diklik ke marketplace-nya nanti referennya juga muncul ya produk-produk dari kita. Nah, makanya di sini juga penting ya ketika posting di Shopee atau posting di marketplace juga memperhatikan keyword.
Oke, sampai di sini. Saya balik lagi. Nah, jadi dari 2 slide tadi saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya ya keyword ini. Lanjut. Nah, ini yang tadi gampang. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan riset keyword sekarang. Nah, kalau kita sudah tahu apa kategori bisnis kita ini adalah misalnya baju muslim anak, nah kita harus cari tahu kalau orang mencari baju muslim anak, kira-kira apa yang diketikkan oleh mereka, gitu. Nah, kita harus tahu. Ya. Kalau ada orang mencari tentang gamis anak, nih apa sih yang diketik orang di Google? Kalau ada orang yang mencari misalnya jual baju anak perempuan muslim, apa sih yang diketiknya di Google? Nah, kita harus tahu. Nah, itu nggak bisa kita terka-terka, nggak bisa kita tebak-tebak, gitu ya. Nggak bisa kita, oh kayaknya ngetiknya jual baju muslim anak muslim, misalnya. Nggak bisa. Nah, sebenarnya ada beberapa tools ya, sehingga kita bisa mengetahui keyword-keyword itu banyak yang pakai atau banyak yang cari di Google. Nah, misalnya di sini Google Suggest atau ya tadi ya, kalau kita ketik di sini misalnya jual baju. Nah, Google Suggest itu adalah yang muncul di sini. Gitu ya. Yang muncul di sini, baju anak misalnya muslim. Nah, ini Google Suggest ya. Jadi semua yang muncul di sini artinya ini banyak yang cari. Gitu ya. Nah, kalau banyak yang cari, maka kita harus mengkelompokkan ya, mencatat nih keyword-keyword ini sehingga nanti ketika kita ingin buat konten, kita masukkan keyword-keyword ini di dalam konten kita, gitu ya. Sehingga nanti gampang ditemukan. Ini Google Suggest. Biasanya juga akan muncul di bagian bawah. Nah, di sini. Ini Google Suggest ya. Di sini ada gamis anak 2 tahun 2020, gamis anak umur 3 tahun, gamis anak perempuan terbaru. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah keyword. Jadi dari sini kita sudah tahu ketika kita ingin mencari keyword tentang jual baju anak muslim, nah kita bisa lihat sudah ada beberapa referensi dari Google. Tapi ini tidak banyak. Ya. Nah, ini salah satunya Google Suggest ya. Bisa juga menggunakan di sini saya menggunakan Google Keyword Planner. Nah, biasanya kalau Google Keyword Planner ini lebih ke arah ketika ingin mengiklankan produk kita di Google. Nah, selanjutnya saya suka biasa pakai yang paling gampang juga Google Trend. Ya. Google Trend ya, kita coba ya Google Trend. Di sini ada. Google Trend. Nah, ini. Untuk mengetahui keyword dan juga termasuk tren ya. Tren pencariannya ada di mana. Nah, bisa menggunakan Google Trend. Coba kita lihat di sini. Nah, misalnya di sini kita masukkan tadi ya, baju anak. Ya. Muslim ya. Kita cari ke sini. Nah, salah satu keunggulan di Google Trend, kita juga bisa ngelihat kapan atau di waktu kapan banyak pencarinya gitu ya. Nah, misalnya di sini ternyata yang cari baju anak muslim itu tinggi sekali di bulan Mei gitu ya. Di sini ya, tahun 2020 kemarin tinggi sekali. Nah, ini kan berarti ada event apa? Event ini ya. Event Ramadan ya. Ya. Tinggi sekali. Sementara yang lainnya ini standar ya. Kemudian kita juga bisa lihat kota misalnya di sini. Ternyata
yang banyak cari itu di sini, misalnya ya, itu muncul seperti ini, ada kotanya, kita bisa lihat. Nah, ternyata yang kita lihat yang paling tinggi, yang paling bagus di sini ada dari Aceh malah, ya. Nah, saya nggak tahu nih, ada nggak nih resellernya Mbak Dinda yang dari Aceh atau agen? Ada, Coach. Ada ya. Nah, di sini memang permintaannya tinggi sekali, gitu ya. Banyak nih permintaannya ya. Jangan sampai nggak ada di sini. Karena ini, nah di sini juga biasanya saya menentukan target-target reseller atau target-target agen ketika ingin membuka bisnis. Dia banyak dicari di mana, gitu kan? Untuk kategori produk kita itu. Begitu saya tahu, oh di sini ada di mana di Jawa Timur, berarti agen saya harus banyak di sini. Karena saya tahu yang carinya itu banyak di daerah sini, gitu kan? Nah, jadi kadang saya misalnya di sini ada Jawa Barat, kita lihat di Jawa Barat, ya. Nah, Jawa Barat itu di sini terlihat jelas, gitu ya. Kapan ya, sama kurang lebih trennya, yang waktunya, kemudian di sini query-nya ya, baju muslim anak perempuan, model baju muslim anak, ini yang kata-kata yang sehubungan ya, kategori yang banyak dicari juga untuk orang-orang yang ada di Jawa Barat. Coba saya back sedikit dengan Google Trend, kemudian kita lihat yang sub wilayah, nah, kota aja. Nah, di sini ada kota Surabaya ya, ini bahkan lebih tinggi dibandingkan kota Jakarta, gitu ya. Nah, untuk kategori baju muslim anak, untuk kota ya. Nah di sini berarti kalau ibu-ibu bisa mulai nanti dengan keyword jual baju muslim anak di Surabaya, jual baju muslim anak di Jakarta. Nah ini salah satunya keyword ya, sehingga kita bisa lihat trennya dan posisinya ada di mana. Berapa lama di bulan apa yang banyak mencari, gitu ya. Nah dari sini saya bisa tahu nanti di sini, oh berarti di bulan Mei ini atau nanti di bulan Ramadan itu kita harus ngiklan karena memang pencarinya banyak sekali, gitu ya. Oke. Nah ini keyword ya, dia kan menggunakan Google Trend. Kemudian kita juga bisa menggunakan Uber saja, sini berbayar. Saya cari yang gratis-gratis aja. Saya biasanya pakai yang ini kalau yang gratis. Keywordtool.io ya namanya. Keywordtool.io. Nah, dengan menggunakan tools ini kita bisa tahu, oh ternyata untuk kategori bisnis kita itu mereka banyak mencari dengan kata-kata ini, gitu ya. Kita lihat. Misal di sini, klik aja, carinya di Google, jual atau baju muslim anak perempuan. Searching. Ya. Oke, kita tunggu sebentarnya, agak lama. Sambil nunggu, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh.
Kayaknya ada chat Mbak Endah nanya. Silakan. Ini coba pakai keyword gamis anak malang, ketika diklik alamat saya muncul. Artinya banyak yang cari atau gimana Pak? Oke. Keyword gamis anak malang, ketika diklik alamat saya muncul. Artinya banyak yang cari atau gimana Pak? Ya artinya ketika gamis anak malang ya. Keyword gamis anak malang. Pertanyaan saya, gamis anak malang ini banyak yang cari atau enggak? Gitu. Pertanyaannya ya. Jadi keyword itu adalah yang memang diketik orang ya, diketik orang dan kita harus tahu bahwa keyword itu memang banyak dicari. Dan untuk mengetahui banyak dicari, nah salah satunya kita bisa menggunakan tools ini, keywordtool.io. Gitu ya. Misal contoh tadi ya, gamis anak Malang. Kalau di sini ada nggak kota Malang masuk nih? Sini kan, kota Malang aja. Ini Bandung ada, Cirebon, Cikarang, Jogja, Bekasi. Ini banyak sekali nih ya. Ini sampai ya banyak. Nah, kalau memang muncul di Google Tools atau di keyword tools.io ya berarti memang ini sudah bagus. Berarti kalau ada orang cari gamis anak Malang terus menemukan konten kita, itu berarti konten kita berhasil direferensikan oleh Google sehingga itu bisa menambah traffic kita, gitu ya. Itu bisa menambah traffic kita. Jadi ini ibarat gini ya, keyword ini ibarat kayak umpan. Jadi ketika kita menggunakan keyword-keyword ini dalam setiap konten kita, itu artinya kita sedang menebar umpan-umpan gitu ya. Nah, bisa jadi nanti ada orang yang mencari misal baju muslim anak perempuan labela misalnya, atau baju muslim anak perempuan murah misalnya. Karena kita mencantumkan keyword tersebut dalam konten kita, maka nanti dia bisa muncul dalam referensi Google, gitu ya. Sehingga ya itu bisa mendatangkan traffic. Kalau tadi ini pertanyaannya, kalau keyword gamis anak Malang itu muncul punya saya, oke itu bagus. Itu bagus misalnya. Gamis anak Malang. Oke, nggak apa ya. Tag di sini. Itu misalnya muncul punya kita. Ini artinya banyak yang cari atau gimana? Ya, untuk mencari tahu apakah keyword gamis anak Malang ini banyak yang cari, ya kita cek di sini di keywordtool.io. Gitu ya. Ada nggak? Kalau nggak ada berarti nggak ada yang cari. Gitu ya. Kalau nggak ada yang cari ya berarti ya keyword kita nggak pas kalau ingin mentarget dengan menggunakan keyword gamis anak Malang. Mungkin kalau mau, misalnya Malang, bisa jadi kita pakai ini aja. Baju muslim anak perempuan murah di Malang. Mungkin begitu. Itu mungkin bisa lebih ini. Yang mana Bu tokonya Bu? Yang Salisa Shop atau di saya juga berbeda pasti ya hasilnya ya. Gamis anak Malang. Oke ya, keyword. Mindset keywordnya gimana? Keyword gamis anak, apalagi kalau gamis anak makin lebih banyak lagi ya. Kalau kita jualannya di Facebook atau Instagram berarti kita harus kasih caption sesuai dengan keyword populer ya. Kalau hashtag bisa masuk pencarian Google tidak? Enggak ya. Jadi kalau di Instagram bisa dilihat tadi di pencarian kita. Instagram agak sangat susah sekali masuk di Google gitu ya. Nah, ini memang salah satu ya core-nya algoritma dari Google ya. Dia tidak mudah mereferensikan sosial media lainnya. Seperti Facebook, Instagram ya. Apalagi WhatsApp nggak bakal mungkin masuk ya di Google kan. Karena ya memang itu core bisnisnya gitu ya. Dan sebagian besar direferensikan itu adalah website ya. Gamis anak misalnya perempuan gitu ya. Kalau hashtag tidak bisa masuk pencarian Google ya. Jadi kalau hashtag ya lebih kepada perilaku orang-orang di Instagram ketika mencari hashtag, mencari produk tertentu dia menggunakan hashtag tertentu atau dia memfollow hashtag tertentu. Nah,
ini penting kita mengetahui hashtag-hashtag yang biasanya dipakai orang berkaitan dengan kategori bisnis kita. Ya, itu penting ya. Jadi kalau berkaitan dengan bisnis kita, orang itu pakainya hashtagnya apa sih? Gitu. Nah itu nanti bisa juga dipakai di sini. All hashtag masih bisa nggak dipakai? Kita lihat dulu ya. Biasanya saya pakainya kalau nggak all hashtag ya, saya pakai viral ya, juga bisa di Instagram. Untuk mencari hashtag-hashtag tertentu yang memang lagi banyak dipakai orang. Itu bisa. Keywordnya bisa dipakai di mana aja Pak, selain di IG, apakah FB Shopee bisa ya. Jadi prinsip keyword itu prinsip umum ya. Nah, bisa dipakai di IG bisa dipakai di FB bisa dipakai di Shopee juga bisa. Tapi yang lebih powerful dia dipakai di website kita. Jadi kalau seandainya punya website, ketika ingin mudah ditemukan di Google, maka website kita itu akan lebih gampang direferensikan oleh Google untuk muncul di halaman 1. Misal saya jual baju gamis anak dengan keyword gamis anak Aceh karena peminat keywordnya tinggi dan muncul akun saya. Padahal posisi toko di Purworejo yang tengah. Gimana? Oh nggak apa-apa. Kan bilang aja. Jadi ini perilaku orang Indonesia. Ketika dia mencari informasi, dia selalu mencantumkan nama kotaknya. Kenapa? Karena memudahkan dia dan dia akan merasa aman, gitu ya. Salah satunya itu ya, gamis misalnya ya, gamis jual gamis anak Muslim misalnya ya di Aceh. Nah ini memang begini perilaku orang Indonesia. Dia diupayakan ada kotaknya lah. Gitu ya. Nah makanya setiap kita bikin konten, usahakan juga menyertakan nama kotak supaya nanti gampang dicari. Kan masa berikutnya, padahal kan toko saya kan di Purworejo, kan bisa dikirim kan ke Aceh. Saya pernah jualan produk Smart Detox, produk diet ya, pelangsing. Itu saya bikin konten jual produk Smart Detox pelangsing di Bali. Nah, benar banyak maksud. Ini di Balinya di mana? Kita bilang. Saya bilang, kita kantornya ada di Bogor dan kita pengiriman langsung dari Bogor. Tapi besok kalau Ibu pesan hari ini, itu besok sudah bisa sampai. Kita dengan menggunakan misalnya Someday atau menggunakan JNE Express atau apa gitu ya. Nah, kita bisa, kalau sekarang kan udah jauh lebih cepat lah gitu ya. Atau dalam 2 hari kita sudah bisa kirim ke Aceh. Jadi nanti itu nggak masalah ya. Dan insya Allah ya mereka juga nggak bakal, kalau sekarang sih tinggal itu nanti pendekatan CS kita lah ya, CS-CS-nya yang bisa meyakinkan bahwa ya aman kok, dan kita sudah sering kirim ke Aceh juga gitu kan. Ini berapa misalnya foto pelanggan-pelanggan kita di Aceh yang sudah pernah beli dengan kita gitu misalnya, bisa disampaikan demikian, jadi nggak ada masalah. Kita masukkan jual gamis anak Muslim Aceh ini dalam rangka apa? Dalam rangka menangkap orang-orang Aceh yang ingin mencari jual gamis, yang ingin mencari produk gamis anak. Gitu ya. Oke, oh yang Salisa ya. Oke, tadi ada di sini ya. Yang Salisa ya tadi ya. Sebetulnya keyword pengaruh juga dengan apa yang kita ketik ya Pak. Oke, betul sekali ya. Karena Google akan merekam seluruh perilaku kita di browser yang kita gunakan ya. Oke. Google Business betul powerful banget. Ya. Jadi kalau di Google Business ya juga sama ya. Kita pakai keywordnya nanti. Keywordnya bisa jadi bukan hanya di judul ya, tetapi keyword juga bisa dimasukkan di deskripsi, di postingan, di review gitu ya. Kalau di Google itu ya. Di Google Business ya. Itu akan memudahkan ya. Nah, ini prinsip keyword ya Bapak Ibu semuanya. Jadi dengan menggunakan channel apapun pasti nanti
Bapak Ibu perlu menggunakan keyword ini. Bahkan ketika ngiklan di Google, dia akan tanya, Anda ngiklan untuk mentarget keyword apa, gitu ya. Pasti akan ditanya juga sama Google-nya. Saya pengen menggunakan keyword baju muslim anak. Saya pengen menggunakan baju muslim Bandung. Saya pengen menggunakan baju muslim beres. Nanti ketika ada orang mencari keyword itu, maka konten kita paling atas akan muncul di pencarian Google. Nah, ini banyak sekali nih. Artinya semua konten-konten ini harus kita masukkan, semua keyword-keyword ini harus kita masukkan di dalam konten-konten kita. Nah, ini banyak sekali keywordnya, ada berapa tuh? Kalau saya lihat di sini ada 211 unit keyword dengan baju muslim anak perempuan. Belum misalnya apa lagi nih? Baju gamis anak misal. Ini banyak lagi nih. Keyword makin banyak nih ya. Nah, prinsipnya semakin banyak keyword yang kita kuasai, ya, semakin banyak keyword ya yang kita kuasai, maka dialah sebenarnya pemenang pasarnya. Jadi kalau Bapak Ibu mainnya di SEO, search engine optimization itu ya, supaya mudah muncul di Google, itu adalah dengan memperbanyak keyword-keyword itu dalam konten-konten kita gitu ya. Konten, terutama konten-konten yang di website. Itu akan jauh lebih mudah. Oke. Nah, ini ya keywordtool.io. Nah, di Uber Suggest kita lihat juga ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat ya di browser masing-masing untuk mencari keyword. Misalnya di sini. Dan masih banyak sih tools yang lain, tapi sih kalau saya lebih suka menggunakan keywordtool.io. Ini jauh lebih gampang. Ketika saya tahu ada keywordnya seperti ini, nah ini nanti saya pakai misalnya untuk judul saya di postingan Shopee, atau saya pakai untuk di postingan IG, saya pakai juga untuk misalnya di konten atau artikel saya di website gitu ya. Nah, ini Uber Suggest misalnya. Saya pilih negaranya Indonesia dulu. Oke, cari misalnya di sini baju gamis anak misalnya. Saya pilih ini Indonesia. Searching ya. Nah, ini dari keyword baju gamis anak di sini kita bisa lihat insight-nya dulu. Mana nih? Kok nggak keluar ininya? Ininya nggak keluar nih, lagi loading ya. Saya kasih contoh lagi, misalnya di Google cari jual lemon California di Bogor. Nah, ini sini kan ya. Saya contoh ya, saya begitu ada orang cari di Google, ingat ada 98% orang carinya di Google. Begitu dia cari di Google, nah dia menemukan nggak bisnis kita muncul nggak? Nah, kalau bisnis kita muncul di halaman 1 Google, maka ini potensi traffic kita tinggi gitu ya.
Nah, sini sih. Nah, ini di sini saya punya ada nih ya. Nah, kok muncul punya saya di sini? Ini salah satunya dari artikel saya bankdemo.com. Gitu saya buka misalnya. Gitu ya. Ini hingga hari ini nih banyak yang WA gitu ya. Ini jualan lemon Pak, beli Pak lemonnya. Nah, ini dari mana kok bisa dapat nomor saya? Dari konten yang muncul di halaman 1. Nah, ternyata selain website, video juga ada. Nah, ini juga video nih muncul di Google. Nah, jadi supaya konten video YouTube kita juga bisa mendatangkan traffic, gitu kan? Bisa mendatangkan pembeli, maka konten video kita juga harus keyword istilahnya ya. Harus terdapat keyword dalam konten-konten video kita. Sehingga dia mudah ditemukan di Google, bahkan muncul di halaman Google Search, bukan YouTube Search ya, tetapi muncul di halaman Google Search. Karena memang untuk video YouTube ini juga masuk ya dalam pencarian Google. Nah, ini enaknya gini ya. Ketika kita sudah mengerti keyword, dia akan mudah nih. Contohnya ya, kalau di website di sini, nah, saya bikinin artikelnya ya. Kemudian keywordnya saya masukkan di sini ada foto-fotonya juga ada di sini ya. Kemudian intinya kan kalau mau beli, nah silahkan order sekarang. Gitu kan. Ketika klik di sini, ini larinya langsung ke WhatsApp nih, ya, langsung ke WhatsApp. Kan. Ketika ke WhatsApp, nah di sini langsung masuk ke WhatsApp kita dan kita berarti sudah dapat menggrab satu calon pelanggan, belum tentu beli ya, calon pelanggan. Nah, biasanya tanya, Pak ready nggak di sini? Halo Bang Demo, saya mau pesan lemon California-nya, mohon infonya ya. Saya dapat kontak dari website Bang Demo, misalnya begitu. Oh iya benar, berarti orang itu tahu informasi saya jual lemon California itu dari mana? Dari website. Kok dia bisa menemukan website saya? Dari mana dia bisa menemukan website saya? Dia carinya di Google, menemukan website saya. Loh, kok bisa website saya ditemukan di Google? Karena website saya insert gitu ya. Karena website saya atau artikel saya itu mengandung keyword-keyword yang banyak dicari orang berkaitan dengan jual lemon California di Bogor. Itu. Nah, dari mana saya menentukan keyword ini, kan? Keyword jual lemon California dari salah satunya dari keywordtool.io. Saya sudah riset di sini. Ternyata banyak orang Bogor yang mencari lemon California. Begitu saya temukan di sini ada, maka saya buatkan kontennya. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Ada lagi? Ada yang belum jelas untuk keyword? Oke, ada pertanyaan lagi di sini. Membedakan hasil pencarian di Google, apakah itu dari rekaman browser saya atau memang sudah merupakan hasil pencarian Google? Ya, jadi kalau kita menggunakan keywordtool.io dan ketika dia muncul di sini, itu berarti ini adalah keyword-keyword ya yang banyak dicari orang. Nah, ketika kita mencari di Google, kalau supaya mau lebih realistis, kita pakainya ini incognito ya. Pakai incognito. Saya buka ini incognito kelihatan ya. Nah, oke, ini kelihatan. Misalnya kalau di incognito ini dia lebih realistis ya. Misalnya jual lemon California di Bogor. Dia nggak ada change-nya gitu ya. Di sini pas tadi agak berbeda, tapi tetap ada punya saya di sini. Ya. Coba aja nanti dicoba di masing-masing browsernya dengan menggunakan keyword ini. Apakah muncul punya saya atau tidak? Ya. Jadi dia membedakan hasil pencarian di Google apakah itu dari rekaman browser atau yang sudah merupakan hasil pencarian di Google. Bagaimana Pak? Secara paling gampang saya menggunakan mode incognito, ya, untuk mencari tahu bahwa ini memang benar-benar pencarian dari Google. Lebih mendekati lah dibandingkan dengan langsung menggunakan browser yang kita pakai. Karena kalau sudah browser yang kita pakai seperti ini, secara langsung biasanya dia sudah ada rekaman chat-nya kan. Kadang berbeda antara satu laptop dengan laptop yang lain.
Tapi kalau menggunakan incognito sebagai yang di sini, nah ini kecenderungannya sama. Gitu. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Sepertinya sudah saya jawab semua. Kalau langsung keywordnya nama toko kita di Google Business bisa, gitu ya. Boleh ya. Tapi masalahnya apakah, ini kalau langsung keywordnya nama toko kita, tapi apakah nama toko kita itu banyak yang cari atau tidak? Nah, dicek di di tools keywordtools.io, dicek dulu, gitu ya. Iklan di Sofi tadi sudah. Ini tadi sudah. Ya. Oke. Oke, ini materi saya sih kayaknya cukup. Visit keyword sudah semua. Nah, mungkin saya tanya mungkin, apakah sudah menggunakan keyword di postingan-postingan ya? Tanyaan saya kan, sejauh ini. Sudah nggak? Mbak Dinda sudah nggak, Mbak Dinda? Belum kayaknya nih. Belum Paling ya? kalau paling di Instagram aja sih, main di caption dengan di hashtag aja, cuma ternyata dia nggak ini ya, nggak powerful di Google ya. Nggak, betul. Jadi kalau di Instagram ya berarti memang untuk pengguna Instagram ya. Jadi nanti dia akan perilakunya orang-orang di Instagram yang cari. Tapi ternyata ada data pengguna Google di dunia ini, datanya begini, 90% orang kalau ingin mencari sesuatu, dia mencarinya di Google. Ya, jadi bukan di Instagram 98%-nya, jadi carinya di Google. Nah, kalau bisnis kita tidak bisa ditemukan di Google, berarti kita kehilangan pasar 98%. Sayang sekali kan? Oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus berupaya agar bisnis kita itu bisa muncul di Google. Nah, salah satu caranya bisnis kita bisa muncul di Google adalah kita menggunakan keyword dalam setiap konten-konten di channel-channel kita. Entah itu di YouTube, entah itu di landing page, entah itu di website, entah itu mungkin di Facebook, gitu ya, atau di tempat-tempat lainnya. Harapan kita ketika kita menggunakan keyword tersebut, itu bisa muncul di pencarian Google. Nah, tetapi ada fakta berikutnya. Google menyampaikan bahwa yang muncul di halaman 1 Google itu adalah sebagian besarnya Google lebih memprioritaskan dalam bentuk website. Sebagian besarnya. Nah, di sini barulah kita balik lagi ke materi yang pertama kan, pentingnya kita mempunyai website. Gitu. Supaya apa? Supaya bisnis kita, kalau kemarin supaya bisa men-tracking, supaya bisa mendatangkan pengunjung lebih banyak dengan menggunakan iklan gitu kan. Nah, kalau sekarang ya karena memang Google lebih suka website untuk muncul di halaman 1 dibandingkan dengan sosial media lainnya. Dan faktanya 96% orang ketika mencari sesuatu itu dia cukup di halaman 1 saja. Kalau dia mencari sesuatu tidak ditemukan di halaman 1, hanya 4% yang pindah ke halaman 2. Yang lainnya gimana? Dia akan mengubah keyword pencariannya. Ketika dia misalnya mencari di sini jual gamis anak di Bogor, dia tidak menemukan konten yang diinginkan dengan keyword ini di halaman 1, nah dia akan mengganti keyword di sini. Oh, saya bukan jual gamis anak di Bogor, saya ganti lagi jual gamis anak murah bisa jadi, gitu kan, di Bogor. Gitu. Dia nyari lagi. Dan 96% orang cukup di halaman 1 saja. Makanya penting bisnis kita bisa ditemukan di Google dan penting bisnis kita bisa muncul di halaman 1 Google. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satunya adalah kita menguasai keyword. Gitu ya. Oke, gitu ya Bu Dinda ya. Kemudian, ini belum Pak, saya cuma di hashtag. Oke, nggak apa-apa di hashtag. Tapi pastikan hashtag yang kita gunakan itu memang keyword yang banyak, salah satunya keyword, yang kedua memang hashtag yang banyak dicari orang ya. Nah, bisa nanti untuk tools-tools melihat hashtag yang digunakan banyak orang, ya, atau dicari lebih tepatnya
ini ya hashtag yang banyak dicari bukan banyak digunakan gitu ya. Atau banyak di-follow. Kan sekarang hashtag bisa di-follow ya. Di Google Business ya bagus ya kalau sudah Google Business. Google Businessnya apa Bu? Boleh saya tahu ya? Google Businessnya. Nanti boleh diklik dikasih link mungkin atau dikasih tahu Google Businessnya apa ya? Nanti bisa kita cek. Kemudian di sini baru coba di Shopee di deskripsi barang. Oke, betul salah satunya. Tapi saya sarankan juga ada di judul. Ya. Ada di judul. Nah, makanya biasanya ada satu toko itu barangnya sama tetapi judul produknya berbeda-beda. Sering nggak ketemu begitu ya? Ada satu produk yang sama tapi judulnya itu dibuat berbeda-beda. Gitu. Dan itu dalam rangka apa? Dalam rangka agar mudah ditemukan di Shopee. Gitu. Salah satunya, agar mudah ditemukan di Google. Gitu ya. Kalau keyword dimasukkan ke caption di MP, bisa nggak ya terekam di Google? Bisa sih sebenarnya. Tapi memang kan yang muncul di Google itu bukan toko kita ya, bukan toko kita. Hampir sebagian besar yang muncul di Google itu kalau marketplace ya, itu adalah kategorinya. Saya contoh di sini, saya kasih contoh. Nah, ini kan ada gamis anak. Nah, ini kan ya, ketika saya cari gamis anak perempuan, ini kan muncul Shopee. Tapi lihat di sini, dari shirt, gamis dengan keywordnya adalah gamis anak. Gitu. Jadi bukan langsung ke toko kita ini kan. Tapi ini adalah Shopee dengan shirt gamis anak. Nah, begitu diklik, kita klik sekarang. Nah, begitu diklik. Nah, kita berharap begitu diklik di Shopee, nah yang di Shopee ini yang muncul adalah produk kita. Kan begitu harapan kita kan? Harapan kita kan begitu munculnya. Masalah sekarang berarti kita harus mengoptimasi konten-konten kita, produk-produk konten-konten produk kita, postingan produk kita sesuai dengan keyword tadi kan. Nah, bagus benar ya. Bisa di deskripsi, bisa di apa. Nah, sekarang tinggal masalahnya masuk nggak di sini, gitu kan? Masalahnya. Nah, kalau mau masuk di sini, ya kalau mau menggunakan pendekatan iklan di Google, gitu kan? Pendekatan iklan di Shopee kan, bisa menggunakan keyword-keyword tadi, gitu kan? Supaya muncul di iklan Shopee-nya. Kalau enggak ya pastikan kita masuk di kategori ini, gamis anak, bahwa kategori produk kita ini kategorinya gamis anak. Sementara kan keywordnya banyak, nih, keywordnya kan banyak kan. Nah, berarti kita harus masukkan produk kita di banyak kategori. Ini salah satu triknya ya. Kalau kita pengen produknya sama bisa jadi, tetapi dalam pemilihan kategori kita bisa jadi masukkan di beberapa kategori sehingga nanti harapannya bisa muncul di Shopee. Gitu ya. Bu Latifah Gallery. Bu Miftah atau Pak Miftah? Keyword tool bisa untuk di Google ya. Hanya bisa di Google. Oke, di sini kita lihat keyword tool. Di sini keyword tool ya. Di sini ada YouTube juga bisa. Ya. Instagram bisa. Tapi kalau marketplace bisa juga sebenarnya. Secara tidak langsung tapi ya, secara tidak langsung bisa. Harapan kita ketika kita menggunakan keyword tersebut nanti muncul di Google, dan muncul di Google, nah, nanti akan masuk di kategori yang muncul di Google. Karena kategori gamis anak, harapan kita di sini itu muncul punya kita. Kan ya. Tapi dia masuknya ke Shopee-nya dulu kan, ke marketplace-nya dulu. Misalnya Instagram di sini. Saya pengen tahu ini banyak orang menggunakan hashtag apa atau mencari hashtag apa di Instagram gitu ya. Yang berkaitan dengan produk kita misalnya kan.
Coba kita lihat kalau saya pakai baju gamis anak. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan hashtag-hashtagnya yang banyak dipakai ya, adalah baju gamis anak perempuan, baju gamis anak murah, gitu kan. Baju gamis anak Blitar, Cirebon. Nah, ini banyak dipakai. Ya. Nah, silakan ini yang dipakai untuk hashtag di Instagram. Cara mengetahui hashtag banyak yang cari atau banyak follow gimana ya? Kalau manual sih, kita bisa langsung ketikkan di Instagram itu kan ya ada ya. Coba saya buka Instagram, saya bisa nggak ya di sini ya? Di Instagram itu ketahuan kok jumlah yang follow akun tertentu ya, follow hashtag tertentu bisa. Nah kalau untuk yang banyak yang cari ini ada menggunakan tools ya. Toolsnya berbayar sih. Ada pakai Viral nama toolsnya atau apa ya? Hashtag power apa gitu ya, saya lupa. Itu cukup dan berbayarnya bulanan lah. Cukup mahal sih, kalau nggak salah 500 sampai 700.000 per bulan kalau nggak salah ya. Nah ini bisa. Tapi sebenarnya kalau menggunakan hashtag, kombinasi hashtag dari yang banyak dipakai saja, sebenarnya juga sudah bisa ya. Ya sudah bisa kita pakai ya untuk mendapatkan traffic. Gitu. Itu ya buat ya. Ada lagi yang lain? Coba. Saya nggak pakai LibTeX ya. Jadi saya kurang tahu. Dan ya saya belum pernah pakai. Kalau LibTeX saya pakainya kalau untuk Instagram saya lebih suka pakainya Viral. Misal saya searching di sini ya. Atau saya cari di sini hashtag tertentu ya. Misalnya Bogor. Saya cari Bogor ya. Oh, dia harus di HP kayaknya ya, baru bisa kelihatan jumlah follow-nya ya. Kalau di HP kan kita bisa ngelihat kan jumlah follow hashtag tertentu ya. Hashtag ini sudah di-follow sekian ribu orang. Hashtag ini sudah bisa di apa. Dan enaknya sekarang kalau banyak yang memfollow hashtag tertentu ya, kita bisa menggunakan hashtag tersebut ya. Coba kita lihat di Instagram. Oke. Nah, oke nih boleh nih. Kalau YouTube optimasinya di caption atau di judul ya? Oke. Saya tambahkan deh kalau di YouTube ya. Optimasinya ya. Notepad. Notepad saya kelihatan nggak? Kelihatan, Coach. Oke. Kalau untuk di YouTube, ini yang paling gampang nih YouTube ya. Keyword harus ada di mana? Keyword. Jadi setelah riset keyword tadi, kan sekarang bagaimana menginsert keyword tersebut dalam konten kita kan? Ada di mana posisinya? Pertama di judul. Di judul ya. Judul YouTube. Jadi kalau seandainya tadi ketemu keywordnya ini, coba kita balik lagi ke Google. Kayak tadi saya jual lemon California di Bogor, berarti judul YouTube-nya harus jual lemon California di Bogor. Harus begitu judulnya. Harus sama persis dengan keyword. Nah, nanti kalau mau lebih powerful, keyword plus kota gitu ya. Boleh ya. Kalau mau di ini. Atau kalau di Google bisa di YouTube bisa ditambahkan
nomor WA supaya gampang orang nggak perlu nonton videonya, begitu ketemu WA bisa langsung dikontak gitu kan ya. Yang kedua, deskripsi. Itu harus ada di deskripsi ya. Yang ketiga ada di mana? Di hashtag. Ya. Bukan di hashtag, tag namanya, tag ya, di tag ya. TAG. Kemudian yang keempat itu ada di ini file name video. File name video itu kan gini. Jadi kalau kita bikin video itu kan kadang-kadang kan file name-nya gini nih, feed 001.mp4 gitu kan ya biasanya. Nah ini diganti dulu, di rename dulu, di rename dengan keyword, dengan apa? Jual gamis anak Bogor, misal begitu keywordnya kan, .mp4. Nah, baru diupload di YouTube. Karena nanti salah satu yang dibaca oleh robot Google adalah judul videonya apa, file name-nya apa. Nah, biasanya ini akan jadi otomatis menjadi judul YouTube. Nah, ini Bu Dinda ya. Kemudian kalau isi videonya ya jelas isi videonya ya. Isi videonya jelas. Biasanya kalau ada misalnya suaranya, ada suara keyword gitu ya. Jadi suara ada keywordnya gitu kan. Atau kalau dia misalnya slide atau apa tulisan itu ada itunya, ada apa? Ada keywordnya gitu ya. Jadi itu udah jelas di konten videonya ya ini ya maksudnya ya. Di konten videonya ya, di suara sama di ini ya, di bukan di gambar ya, tapi lebih ke arah lebih di tulisan biasanya, di tulisan. Nah kalau biasanya slideshow di PowerPoint itu kan ada tulisan-tulisan kan, nah, itu bisa masuk di sana. Atau kalau menggunakan aplikasi seperti Adobe Premiere ataupun video-video edit video kan bisa nambahin teks tuh. Nah, itu juga bisa dimasukkan keywordnya. Nah, ini untuk di YouTube ya. Bisa dimasukkan di judul, bisa di deskripsi, di tag, kemudian di file name-nya. Kalau di konten, ya konten suaranya, atau juga di tulisannya. Itu di konten. Ini yang ini udah jelas nih ya, harus ada. Jadi sering-sering diulang. Kalau ada suaranya, sering-sering diulang itunya apa keywordnya ya. Karena robot Google, salah satunya dia menggunakan suara sebagai sumber kategori. Ini apa nih? Kalau upload di Shopee harus ganti nama file juga nggak sesuai dengan keyword? Iya, kalau saya begitu. Produk-produknya ya, foto-foto produknya itu ya. Jadi kalau kita punya 3-4 gambar ya salah satunya saya ganti file name-nya. Karena nanti di Google itu kan kita bisa searching berdasarkan gambar. Gitu kan. Nah, kita bisa searching berdasarkan gambar. Juga kadang-kadang juga muncul di Google halaman 1 itu gambar ya. Nah, sehingga mudah ditemukan. Nah, ternyata begitu diklik gambar itu adalah punyanya toko kita. Nanti, nah enaknya kalau kita pakai gambar, ketika ada orang mengklik gambar, itu larinya bukan ke kategori Shopee, tetapi langsung ke produknya kita. Nah, misalnya begini nih, ini langsung ke produk kita ya, bukan ke kategori ya. Begitu ada gambar kan, misalnya saya kasih contoh ke sini, jadi ini langsung ke toko kita. Jadi bukan ke kategori marketplace-nya. Kalau di sini kan tadi dia ke kategorinya. Nah baru ditampilkan banyak sekali yang toko-tokonya kan, yang masuk dalam kategori sesuai dengan keyword yang dicari. Tetapi kalau gambar itu berbeda. Nah makanya saya sarankan, kalau sudah menguasai keyword, ya file name-nya diganti aja. Kalau masih banyak rasanya keyword yang pengen ditambahkan dalam foto-foto produk kita, ya bikin aja banyak foto produk gitu ya, banyak foto produk dan banyak produk yang diupload.
dengan tadi kayak keyword-keyword yang berbeda-beda. Nah, kalau saya biasanya begitu. Sehingga lebih mudah ditemukan. Oke. Ada lagi dari yang lain? Saya pikir udah dijawab semua. Coach sekalian deh, kan sekarang lagi viral TikTok nih. Oke, Kira-kira TikTok gimana ya ke depannya? Bagus nggak untuk bisnis? Bagus banget. Bagus banget dan banyak. Tapi saya terus terang belum bisa share karena saya juga belum banyak mendalami TikTok. Tapi sekarang sudah mulai banyak pemain-pemain online lah. Mentor-mentor saya juga sekarang sudah lagi ngeriset bagaimana cara mainnya di TikTok. Tetapi yang bisnis ya, yang memang ngiklan, gitu ya. Itu cukup powerful katanya ya. Tapi saya belum pernah. Jadi kalau memang ini ya, apalagi tren pengguna TikTok di Indonesia lagi dahsyat banyak, growth-nya luar biasa. Ya prinsipnya kan gini, di mana di situ banyak yang pakai, banyak yang gunain, ya kita harus masuk, gitu kan. Nah, tapi saya terus terang belum bisa share banyak kalau TikTok. Tekniknya gimana, tipsnya gimana, triknya gimana, karena saya sendiri belum mengoptimasi TikTok ya untuk bisnis saya. Sejauh ini masih menggunakan iklan di Instagram. Tapi kata teman-teman yang udah gunain TikTok sih gurih iklannya di TikTok. Gitu Bu Dinda. Ya, yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada 5 menit lagi sih. Oh, masih ada 5 menit lagi. Silahkan. Oh iya, kalau iklan di Instagram itu lebih bagus atau gimana ya dibanding iklan di Facebook? Tergantung produk sih Bu. Kan kita harus, saya nggak tahu ya. Kan ini kan sangat tergantung dari Pareto konsumen kita. Jadi kalau saya itu punya rumus Pareto konsumen. Kalau Pareto kan 80-20, artinya sebenarnya konsumen kita itu sebagian besar ada di mana yang mayoritasnya, apakah di Instagram, apakah di Facebook. Ini kan dari konsumen kita sendiri kan kita harus tahu. Kalau ternyata misalnya dari 10 pembeli konsumen saya, 8 itu adalah pengguna Instagram dan dia menemukan di Instagram, oh berarti memang Pareto konsumen kita itu ada di Instagram, ya sudah kita pakai Instagram aja. Nah kalau beda kalau misalnya kayak misalnya saya kelas bisnis online, ternyata Pareto konsumen saya itu adalah di Facebook, maka saya ngiklannya banyakkan di Facebook, untuk budgetnya di Facebook dibandingkan di Instagram. Karena tadi banyak orang itu dari katakanlah dari 100 yang di kelas saya itu ternyata sebagian besarnya mereka menemukan saya itu dari iklan di Facebook. Ya udah saya pakai Facebook gitu. Atau menemukan konten saya di Facebook, saya pakai Facebook. Begitu, Bu. Misalnya kalau properti saya menggunakan iklannya bukan di Instagram, tapi juga bukan di FB, saya menggunakan iklannya di Google, iklan di Google. Kenapa? Pareto konsumen saya, ternyata kalau properti itu dari sekian orang yang beli konsumen properti ke saya, mereka banyak menemukan di iklan di Google. Oh, berarti saya menggunakan Google. Nah, ini sangat tergantung dari produknya. Dan itu memang harus didalami ya oleh masing-masing owner, pemilik owner untuk melihat di mana konsumen kita berada mayoritasnya. Gitu Bu Dinda. Ya. Tapi kayaknya kalau fashion sih kayaknya banyaknya di Instagram. Secara umum ya. Secara umum. Oh alam. Cukup Bu Dinda ya? Iya, kayaknya udah ya. Yang lain insya Allah udah pada ini. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Ya Alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mulai mempraktekkan ya yang tadi keyword-nya, keyword tools-nya dipakai. Terus juga tadi file-file name kalau kita upload di Shopee, upload di web, tolong diganti. Mudah-mudahan rezeki kita ya nanti muncul gambar kita di Google gitu. Oke.
Terima kasih Coach Dedi atas waktunya. Sama-sama Bu. Semoga berkah ilmunya. Amin. Ya, kita tutup saja pertemuan ini dengan sama-sama bersyukur ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Lalu kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,